Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Setiaji dari TL1A. Perkenalkan, nama saya Rizky Zulpratama dari Teknik Listrik 1A. Perkenalkan, nama saya Dava Maulana dari TL1A. Ya, di sini kami akan mempresentasikan contoh video animasi prinsip hukum Ohm serta penerapan hukum Ohm dalam suatu rangkaian listrik. Analisa pertama, kita susun dulu kabelnya, kemudian kita siapkan baterai. Di sini kita gunakan baterai dengan tegangan sementara 90 volt. Lalu kita siapkan saklar. Di sini saklar berfungsi sebagai pemutus atau penyambung suatu rangkaian. Kemudian susun kabel lagi, lalu kita gunakan lampu. Untuk hambatan lampu sementara kita gunakan 10 ohm. Jadi di setiap rangkaian listrik harus ada hambatan. Kenapa harus ada hambatan? Karena untuk bisa mengontrol banyaknya arus yang masuk ke peralatan tersebut. Kemudian kita susun kabel lagi, lalu kita gunakan ampere meter untuk mengukur berapa arus yang masuk. Kemudian kita pakai juga voltmeter untuk mengetahui berapa tegangannya. Kita gunakan tegangannya yaitu 9 volt. Kita nyalakan rangkaian tersebut dan kita lihat apa yang terjadi. Ketika tegangannya 9 volt, kemudian hambatannya pada lampu 10 ohm, ternyata arusnya 0,9 ampere. Kemudian kita perbesar lagi tegangan pada voltmeter. Jadi yang tadinya 10 volt menjadi 12 volt. Dan hambatan pada lampu masih sama, yaitu 10 ohm. Dan ternyata pengukuran pada ampere meter menunjukkan hasil 1,2 ampere. Kemudian kita perbesar lagi tegangannya pada voltmeter menjadi 15 volt dengan hambatan yang masih sama seperti tadi, yaitu 10 ohm. Maka arusnya menjadi 1,5 ohm, 1,5 ampere. Dan berikut contoh gambar analisa pertama. Jadi kita bisa simpulkan bahwa semakin besar tegangan atau beda potensial pada suatu rangkaian, maka kuat arusnya juga semakin besar. Jika hambatan lampu dibuat tetap, berarti besarnya arus itu sebanding dengan beda potensialnya. Analisa kedua, sekarang kita ubah yang tadinya tegangannya yang berubah. Kita ganti dengan hambatannya yang berubah, jadi tegangannya tetap. Tetapi hambatannya kita ubah. Contoh untuk tegangannya 9 volt. Terus hambatannya kita ubah 3 ohm. Ternyata kuat arusnya 3 ampere. Kemudian kita ubah lagi hambatannya menjadi 6 ohm. Dengan tegangannya masih tetap 9 volt. Ternyata kuat arusnya menjadi 1,5 ampere. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa semakin besar hambatan pada lampu, maka arusnya akan kecil. Jadi berbanding terbalik, kesimpulannya seperti rumus Ohm, yaitu V sama dengan I kali R, di mana V sama dengan tegangan, I sama dengan kuat arus, dan R sama dengan hambatan. Silakan. Analisa pertama, contoh lagi tegangannya 3 volt, hambatannya 100 ohm, maka kuat arusnya 300 mA. Kenapa 30 ampere? Karena tegangan dibagi hambatan dan hasilnya adalah 0,03 ampere. Kemudian dijadikan satuannya miliampere, berarti dikalikan 1000. Maka 0,03 dikali 1000 hasilnya 30 mA. Jadi di sini terbukti bahwa besarnya kuat arus yang mengalir itu sebanding dengan potensial atau tegangannya yang dipakai. Analisa kedua, tegangannya 3 volt. Kemudian hambatannya 140 ohm. Maka hasil kuat arus adalah 21,4 mA. Karena tegangan
dibagi hambatan 3 bagi 140 hasilnya 0,0214 ampere. Kemudian dijadikan satuannya miliampere berarti dikalikan 1000 maka 0,021 dikali 1000 hasilnya 21,4 miliampere. Jadi di sini terbukti bahwa semakin besar hambatannya maka kuat arus semakin kecil atau berbanding terbalik. Ya, sekian video presentasi dari kami. Terlebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.